hello geng. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputaran Supang bareng Master 16 nih. Master 16. Kenalan dulu kita Om. Dengan Om. Halo. Om. Ya kan mungkin ada yang belum tahu atau belum kenal sama Om kan. Bisa lah dikenal-kenalkan sedikit biar kenal orang nih. Agak kemari brother, jangan senderan ya. Ada lah brother. Ntar lagi keluar teh manis teh. Bu, teh manisnya Bu. Ya. Gak usah repot-repot Om. Nama kita lu Om siapa Om? Nama saya Rudi Sueri. Nama betanya Om? Nama betanya sama juga Rudi Sueri, cuma Rudi Sueri, sekarang ya? sudah saya tukar logo itu jadi Malindo. Logo Malindo Malaysia Indonesia. Malaysia. Itu kok bisa Malindo itu apa sejarahnya Om? Itu nggak punya sejarah, cuma kita ada PAM di sana masa itu. Jadi kita buat logo itu spesial untuk transfer lokal lah, untuk kawan-kawan yang mau kirim ikan ke Malaysia. Sebab saya sering OTW lah, langsung ambil ke sana. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan yang mau kirim kita bisa bawa. Nah, kita buat Jadi Om, kalau misalkan di sini jenis apa jadi Om yang ada? Kalau jenis ikan ini kita sebenarnya semua jenis ada, plakat, CT, hardmode. Cuma sekarang ini kita ada multicolor aja. Oh, multicolor ya. Multicolor kayak di yang Jadi- sedang booming lah. Kalau di sini kebanyakan plakat Om ya. Plakat. Jadi kalau untuk Omnya sendiri kita breeder fokus atau reseller gitu? Maksudnya fokus apa ya lah? Breeder atau seller? Sebenarnya dua-dua. Dua-duanya, Nah, breeder, breeder juga, seller juga. Kalau misalkan PAM kita ada di mana? Ada di sini juga lah. Ya? Ada sebelah, PAM kita ada sebelah. Nanti kita kasih tahu ya. Dan selalu kadang-kadang kehabisan ikan tetap kita ambil punya PAM kawan lah, bantu-bantu jual gitu kan. Oh, Kita ambil berarti juga. kalau misalkan memenuhi permintaan Om ya, karena ngambil ke. permintaan kita pun terkadang nggak mencukupi gitu. Kalau untuk ikan sendiri ya. Ikan sendiri. Ya terpaksa kalau misalkan ada kawan ya dibantu Iya, atau enggak bantu. sama orang lah, Iya. saling membantu. Tetap ngambil sama breeder lain. Itu aja. Mantap Om. Ya, sebab kita kan untuk di percepangan nih kalau boleh ya saling membantu gitu. Iyalah. Jangan cicik punya kawan ada, kita bilang nggak ada di sana gitu. Kalau bisa semuanya maju, saling membantu lah namanya. Untuk percepangan ini macam mana biar semuanya maju. Iyalah. Tuh kalau itu benar Om. Jadi nggak ada tuh orang lama orang baru, nggak ada. Makanya saling merangkul lah kalau kita Ya. juga. Saya banyak dengar teman-teman yang baru main, ya merasa lebih hebat mungkin kan, dia ada uang, nah dia pikir depan orang, dia borong, dia tunjukkan bahwasannya dia yang beli. Jangan, itu pun tidak boleh. Ibaratnya kan kayak mengakuin Mengakui itu dia buat sendiri gitu, dia Karya beda, dia. karya dia, nggak boleh. ya udah kalau kita seller aja, Seller langsung aku aja. breeder gitu kan maksudnya. Iya. Saya seller, saya bukan seorang peternak, saya bukan seorang breeder, bilang aja macam itu. Jadi video ini bukan untuk menjelekan si Tidak, orangnya, tidak. ini cuman untuk pandangan Pandang positifnya lah. positifnya kita gitu, biar orang-orang mengetahui kita tuh apa adanya. Nggak usah terlalu ikan saya nggak bisa saya ambil, ikan dia jelek, ikan dia gimana gitu, ikan sampah, nggak usah. Semua orang sekarang bisa buat ikan, bisa ngebreed ikan gitu. Jadi semua orang bisa mengeluarkan ikan yang terbaik dia. Intinya kalau memang seller, kalau breeder ya breeder. Kalaupun dua-duanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya, kita dukung. Pertukangan Indonesia ini kalau bisa gini lah. Betul. Jangan Betul. sampai renggang. Dan dijaga gitu, dijaga harga ikan itu kalau bisa jangan saling menjatuhkan. Ya itu betul. Harus tetap distabilkan. Karena beli sama kawan harga murah, karena sama beli sama family harga murah, lantas kita jual boleh murah-murah, jangan. Harus stabil. Walaupun kita beli sama kawan dikasih harga pertemanan, harga persaudaraan, tapi penjualan marketnya tetap dijaga. Iya, gitu. itu benar.
kebanyakan kan gini om, kadang kan orang punya kayak mana ya, kayak pandangan lah, ikan dari peternak murah. Sebenarnya yang murah itu kan dia ada aturannya gimana, plasma biasanya kan gitu kan om. benar ya. Nggak bisa kita ambil sama breeder nggak kita kenal, kita ngambil murah. Gitu. Sama plasma kan kita nyediakan semua. Iya, gitu. makanya ikan itu murah. Pertanggung jawabannya di dia, pengurusannya, tapi penyediaan barang segala macam dari kita. Itu namanya plasma, jadi kita bisa ngambil murah. Intinya harus tahu aturan juga. Nah iya, bukan mentang-mentang kita mau borong ikan dia sesuka arti kita mau beli sama plasma kita, itu nggak boleh. Iyalah, kita juga payah kok. Kita hargai. Iyalah benar. Nah, Hargai. karena kita breed belum tentu jadi, kita besarkan belum tentu besar. Iyalah om. Gitu. Apalagi yang untuk breeder-breeder pemula nih jangan sampai putus asa. Jangan. Semua itu yang memang ada proses lah. Proses. Nggak ada yang instan. Dan di belakang tuh breeder juga tuh, geng. Cuman di mana dari tadi. Ya, Nggak mau dia ngomong. termasuk breeder yang kita bilang lagi menanjak lah gitu. Sekarang di pam dia boleh dikatakan ikan jenis apa sudah mulai keluar, bagus-bagus gitu. Apa nama pam kita? Beta Cosmic. Beta Cosmic. Nah, boleh ditengok di Facebooknya Beta Ya. Cosmic. Nah, Ntar linknya kita kasih di deskripsi ya. Iya, Beta Cosmic. Instagramnya ataupun Facebooknya kita kasih semua di bawah. boleh kalau ada yang mau cari ikan, yang breed atau gimana. Oke, kontak nanti Om Rudi Boleh. kita kasih di bawah. Boleh. Langsung aja kontak Om Rudi, oke? Sebenarnya di seputaran kita ini, seputaran kita punya apa ini, kelurahan ini, kampung ini banyak breeder-breeder yang tangguh. Cuman tidak gimana ya, kita bilang belum ada yang berani muncul gitu. Nah, belum ada yang berani munculkan dirinya, masih malu karena breeder-breeder baru gitu. Sebenarnya ikan dia pun lebih bagus-bagus daripada ikan kita. Iya benar. Jadi gini Wak, kayak sedikit ya aku mau cerita. Jadi kenapa di awal tadi aku bilang Master 16 ya gini, di kampung ini kan tepatnya di Dusun Satu Madamai, kilometer 16. Di sini kalau bisa dibilang kampungnya breeder karena banyak om ya breeder. Banyak. Termasuk Om Rudi juga. Depan, belakang, keluar gang udah ada, setiap gang udah ada. Setiap gang udah ada. Hampir rata-rata lah Rata. breeder. Tapi mungkin kenapa nggak saya karangan review atau gerobak gitu? Kadang kan ada yang nggak mau ya, entah karena faktor malu atau kayak mana nggak tahu lah. Karena merasa masih baru atau gimana, nah gitu. Sebenarnya lebih bagus kadang ikan yang mereka keluarkan daripada kita yang udah lama ngebreed atau jadi seller gitu. Sebenarnya lebih tahu cepetan update-nya. Iya. Banyak sih breeder di 16 ini yang punya jenis yang bakal tren 2021 banyak om ya. Banyak. Blue ring. Belakang rumah kita pas ini blue ring. Ada. Emang tangguh blue ringnya. Saya sendiri pun sampai nggak sanggup kalau mau nawar, segan gitu, mau beli bibitnya gitu, segan. Makanya sekarang kami fokuskan untuk dia breeder blue ring, sana breeder avatar, saya breeder yang untuk multicolor apa gitu. Jadi masing-masing udah ada gitu. Ya mudah-mudahan kita rangkul lah biar supaya jangan ada kayak mana lah, tetap kayak gini lah. Jadi kalau bisa gitu kan menyatu gitu. Jadi kalau ada teman-teman mau cari apa aja, masing-masing di sana ada gitu tempat teman kita Ya. gitu. Saling membantu lah biar maju. Karena dalam percepangan ini jangan punya berpikiran picik, tidak akan maju sementara. Selepas itu terbongkar apa yang selama ini dipikirkannya, ya udah orang cukup sampai situ aja berteman dengan dia, kan percuma kan gitu. Ya apapun ceritanya ini loh om, ibaratkan kayak saling tolong menolong lah. Namanya kan kita satu hobi kan. Iya, sehobi. Nah, saling melengkapi lah kalau bisa dibilang. Nah, bapaknya diem-diem aja. Wih pak, ngomong lah sikit. Ini dia. Mungkin ini tes manis ini apa ada ala kadarnya, baru keluar mungkin. Suguhi teh kita pakai. Jadi kalau misalkan aku mau tahu om, di sini kisaran harga paling murah berapa, paling mahalnya berapa om? Tergantung. Saya Range harganya. menyesuaikan harga sama pendatang dan kemampuan. Betul, Begitu juga.
kalau kita kirim ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, tergantung juga gitu. Ada Berarti yang nggak harus ikan itu Enggak. mahal nggak? enggak. Dan relatif lah kita bilang kemampuan. Tergantung kualitas Nah, juga kualitas. lah intinya. Intinya kualitas lah. Terkadang saya kan ada pelanggan yang dari luar gitu kan, bisa satu ekornya mencapai 2.000, 2000 apa tuh? 2 juta. 2 juta gitu. 2 juta. Ya, kalau untuk 2 juta sendiri yang namanya kita ikan itu kan sebenarnya bukan paksaan ya kan? Enggak. Karena suka. Iya. Makanya tergantung dari kualitas dia. Iya. Hobi. Ya yang terutama hobi. Hobi nggak mengenal. Nah, tidak mahal. mengenal angka. Tidak Oke, mengenal ini ya rupiah. geng kolamnya. Kita ada berapa kolam di sini Om? 10, cuman sekarang ini 8 yang terisi. 8 yang terisi ya. Kayaknya kebanyakan anak ikan ya Om ya? Ah, ikan. Udah habis. Udah habis ya? Nah, yang tahap utamanya sudah habis. Ini yang baru mulai lagi. Ini yang tahap keberapanya Om? Kalau di sini? Selama di sini ini udah tahap ketiga ini. Sudah ketiga ya? Tahap ketiga. Cuma inilah masih umur 1 bulan lebih. Iya. Banyak masih anak ikannya. Nah, ini apa udah mulai jadi. Oh ini apa tar Om ya? Udah banyak tapi ada lah. Udah mulai menjadi deh, udah mulai pecah-pecah. Ini umur berapa bulan Om? Belum jalan 2 bulan ya. Belum jalan 2 bulan ya? Udah mulai pecah lah ini. Om, jadi ini mau nanya Om, kalau misalnya kita di musim pancaroba kayak gini, musim hujan, itu sulit nggak Om? Kalau misalnya kita lagi breeding? Masalah breedingnya tergantung ini juga. Kita kan macam ini kan pancaroba, kita nggak ada yang kena apa-apa gitu. Loh ini safety ya, ada asing ya? Safety, ya. Karena kan kadang-kadang orang pakai paranet ya kan? Oh iya, ini nggak udah seng. Kemarin memang banyak mati ya pancaroba kan pada berjamur ikan. Kalau itu penyakit pancaroba pasti ya Om ya? Pasti ada ya? Dia kena panas di siang hari, tiba-tiba sore hujan. Nah hujan ya? Pasti ikan drop semua, drop. Jadi antisipasinya biar supaya ikan nggak terlalu banyak yang sakit itu gimana Om? Kalau Omnya sendiri? Ya inilah antisipasinya kalau bisa dikasih atap lah gitu. Dikasih atap ya? Nggak kalau misalkan ramuan, misalnya Nggak ganti ada. air. Saya tengok udah nggak ada ikan, kalau udah mulai agak goyang sedikit, usahakan 3 hari sekali ganti air. 3 hari sekali ganti air. Jarang cukup, kasih ketapang itu aja. Hmm. Kalau udah memang ngedrop ya, ngedrop 3 hari ganti, 3 hari ganti, mudah-mudahan 2 kali ganti udah Aman lah Om. aman ya. Aman, usahakan garamnya cukup ya. Garam itu wajib loh Om ya? Wajib, garam wajib. Sekarang lagi kan ikan makin lama dia punya genetik kan makin lemah. Gitu Om ya? Bukan makin kuat genetik ikan sekarang, makin lemah. Jadi diperlukan garam lah. Garam. Kalau di sini Om masih pakannya dan pakai petir ya Om? Kalau saya kebiasaan, sudah kebiasaan gitu. Pakai tutup air ya? Kalau nggak jentik, selalu pakai tutup air. Berarti pakan hidupnya kalau nggak jentik-jentik tutup air ya? Dan tidak pernah mengasih pelet, namanya apa itu pelet? Pelet Abdul. Ya. Ya, kosongnya Ya tergantung peletnya lah ya, Nah. jenis apapun nggak pakai itu lah ya? Enggak, tidak. Dari buraya sampai besar nggak pernah ngasih pelet. Kenapa tuh? Itu kebiasaan saya, ikan selalu untuk menambah warna, mempercepat kenaikan untuk warna gitu, warna ikan. Selain genetiknya, ikan itu cepat mutasi dan merubah warna badannya gitu. Kontrasnya Nah, gitu. kontrasnya. Berarti kalau misalnya pakai kuta lebih bagus ya? Ya Tapi bagus, tapi kebanyakan orang kan susah carinya gitu. iya. Tapi Itu- kita ada kulturnya itu nggak banyak lah. Dan di daerah ini mudah-mudahan masih senang cari gitu. Jadi kan gini Om kan ada orang yang ngasih kutir katanya takut juga kena, kalau udah seusia ini kan udah besar kan, Iya. bisa dibilang udah 4 bulan up, saya pun udah empul. Karena kan ada yang mau kena sakit gitu kan. Ya takut. Itu bener nggak tuh? Takut. Itu tergantung ikan juga. Terkadang ikannya kan dia suka dia gimana ya? Dia dibuka suka Ngeplereng. ngepler lah gitu, macam itu ngepler kan dia selalu masuk insang gitu. Oh itu yang
jadi itu ya nggak ada terus kalau katanya kasih kita sudah besar sakit nggak ada. Nggak ada. Karena masuk dalam insang aja. oh biasanya kalau misalkan ikan itu sakit, jadi faktor utama kutu air itu masuk ke insang. Masuk insang. Saya ada juga kan memang kutu air, kan ada beberapa jenis yang nggak Ada, boleh. ada. Kutu air kan ada terbagi kan, ada dua apa berapa kalau Ya, nggak salah. kata orang ada yang jet punya. Ah. Kalau besarin nggak ada, mau jet mau apa kasih pun nggak ada masalah. Yang jet itu kita tahu kan untuk buraya. Itu buraya. Buraya. Kalau di ikan besar sendiri Nggak masalah. nggak ada masalah ya. Masalah. Buraya itu dia mati karena jet itu makan buraya juga itu. Langsung makan buraya. Dia Itu nggak jentik yang kata orang enggak, bukan. Itu kutu jet itu dia gimana ya? Selain anak ikan pun masih buraya, umur 10 hari kan masih karena rentan itu. intinya memang dijauhi lah kalau kutu lah ya. Janganlah. Kalau untuk ikannya sendiri pun nggak bagus lah. Ya. Makanya kalau ambil yang daripada sawah atau di pemukiman itu lihat dulu kutu airnya. Terkadang ada jet. Kita harus dibersihkan dulu. Bersih total lah. Kutu jet itu bahaya. Pantas ikan-ikan di sini warnanya oke. Orang pakan hidupnya kutu air. Selalu cari. Kalau tidak punya kita sendiri, tetap cari. Kalau ini random ya om kalau umurnya. Random. Umur random. Ada Ada yang lima. 2 bulan setengah, ada yang 3 bulan, Yang ada 2 bulan setengah mana? Yang 2 bulan setengah macam itu lah, masih 2 bulan setengah nih rata. 12 setengah udah kayak Iya. gini warnanya apa? Udah 2 bulan setengah lah, belum ada 3 bulan, belum masuk 3 bulan. Naik soliter baru sekitar 2 minggu lebih aja, 2 minggu lah. Dari Dari- langsung naik kemarin. Nggak Nggak ada orang Nggak ada, kuat. nggak ada. Langsung kemarin ya? Langsung naik soliter. Langsung naik nih, Pelawak. langsung naik. Oke, dari gitu aja video dari kami berdua. Ikuti terus channel Jepang Pro. Jangan pernah bosan. Yang sudah nonton jangan lupa di subscribe. Kalau video ini bermanfaat, bisa kalian share ataupun like, komen, sertakan saran-sarannya. Oke Om, terima kasih banyak Om. Semoga sukses selalu di dunia perjepangan.